Bolehkah saya bertanya tentang Iran, Pak? Jadi biar saya sampaikan, karena kalian akan bertanya soal Iran, biar saya jelaskan beberapa hal. Pertama-tama, saya rasa sangat penting bagi media Amerika untuk jujur kepada rakyat Amerika tentang masalah ini secara khusus. Karena ini tidak hanya memengaruhi kebijakan publik, tetapi sebenarnya juga memengaruhi perdamaian dan perang. Dan itulah yang benar-benar ingin saya sampaikan. Jadi dalam beberapa hari terakhir, saya melihat beberapa laporan dari media Amerika tentang proposal 10 poin dari pihak Iran. Sejauh yang saya tahu, karena saya terlibat, ada setidaknya 3 proposal berbeda yang saya lihat beredar. Yang pertama diajukan dan sejujurnya kami pikir itu mungkin ditulis oleh ChatGPT, dikirimkan kepada Steve Witkoff dan Jared Kushner. Proposal itu langsung ditolak. Itu dibuang dan ditolak. Ada proposal 10 poin kedua yang jauh lebih masuk akal. Berdasarkan beberapa percakapan di antara kami, antara pihak Pakistan dan pihak Iran. Itulah proposal 10 poin. Itulah proposal yang dimaksud oleh Presiden kemarin. Sejujurnya, saya sudah melihat versi ketiga dari 10 poin, bahkan lebih maksimalis daripada yang pertama, yang beredar di berbagai saluran media sosial. Sekarang yang menarik dari semua ini adalah saya melihat beberapa media seperti The New York Times, CNN, dan lainnya memberitakan dan ikut menyebarkannya. Usulan asli 10 poin itu hanya berdasarkan seorang pria acak di Iran yang mengirimkannya ke televisi nasional negara tersebut. Lalu, mereka mengatakan bahwa ini, entah bagaimana, mewakili posisi negosiasi pemerintah. Ini setara dengan seseorang, katakanlah, seorang anggota dewan dari Partai Demokrat di Boise, Idaho, mengatakan sesuatu yang konyol. TV publik lokal menyiarkan pernyataan konyol itu, lalu The New York Times mempublikasikannya seolah-olah itu adalah posisi Presiden Amerika Serikat. Itu sama sekali tidak masuk akal. Yang terjadi di Iran adalah Anda jelas melihat posisi pemerintah, yaitu bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, Anda menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat yang mengirim para negosiator ke Pakistan dan berpartisipasi dalam negosiasi itu dengan itikat baik. Dan kemudian ya ada beberapa orang gila di pinggiran masyarakat Iran yang membocorkan informasi secara anonim, entah untuk tujuan propaganda, karena malu, atau karena mereka tidak suka dengan apa yang terjadi. Dan poin terakhir, ketika saya mengatakan bahwa mereka tidak suka dengan apa yang terjadi, yang kita tahu adalah Amerika Serikat telah mencapai tujuan militernya. Yang kita tahu adalah Amerika Serikat bisa saja menimbulkan kerugian militer dan ekonomi tambahan yang signifikan bagi Iran. Dan mereka masih memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tapi kita, untungnya saat ini menurut saya memiliki gencatan senjata. Berkat kepemimpinan Presiden Amerika Serikat, janji dari pihak Iran untuk membuka Selat Hormuz dan negosiasi akan dimulai akhir pekan ini. Itulah kenyataannya. Saya pikir ini adalah langkah awal yang baik. Mari kita lihat apakah kita bisa membuat kemajuan lebih lanjut dalam beberapa hari ke depan. Bolehkah saya bertanya tentang Lebanon? Silakan. Karena ada ketidaksepakatan apakah Lebanon termasuk dalam proposal ini. Dan Ketua Parlemen, Anda akan duduk di seberang meja di Islamabad. Dia mengatakan bahwa dia menganggap negosiasi tidak masuk akal selama perang. Jadi dia akan meminta Israel untuk menghentikan serangan agar ada ruang untuk pembicaraan. Baiklah, pertama-tama saya tahu bahwa ada pembicaraan antara orang-orang Israel dan pimpinan negara kami hari ini. Saya tidak ikut serta dalam hal itu karena saya sibuk dengan urusan di Hungaria. Mungkin saya akan memberikan pembaruan ketika saya naik pesawat. Tapi izinkan saya mengatakan, saya benar-benar merasa ada banyak negosiasi dan propaganda yang tidak jujur sedang terjadi. Saya rasa ini berasal dari kesalahpahaman yang sah. Saya pikir orang-orang Iran mengira gencatan senjata itu termasuk Lebanon. Tapi sebenarnya tidak. Kami tidak pernah membuat janji itu. Kami juga tidak pernah memberi isyarat bahwa itu akan terjadi. Kami mengatakan bahwa gencatan senjata akan difokuskan pada Iran dan sekutu Amerika Serikat, Israel, serta negara-negara Teluk. Dengan demikian, orang-orang Israel sejauh yang saya pahami akan menerima laporan yang lebih lengkap saat mereka naik ke pesawat jika mereka memang berniat demikian. Sejujurnya, agar mereka menahan diri sedikit di Lebanon karena mereka ingin memastikan negosiasi kita berhasil, itu bukan karena itu bagian dari gencatan senjata. Saya rasa orang-orang Israel sedang berusaha mempersiapkan kita untuk sukses. Dan kita akan lihat bagaimana perkembangannya dalam beberapa hari ke depan. Jika Iran ingin membiarkan negosiasi ini runtuh, menjadi konflik di mana mereka diserang karena Lebanon, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan mereka, dan yang tidak pernah dimasukkan oleh pihak kita dalam gencatan senjata, keputusan akhirnya ada di tangan mereka. Itu akan menjadi sebuah kebodohan, tapi keputusan ada di tangan mereka. Tuan Wakil Presiden, Iran masih memblokir Selat Hormuz.
Apakah Anda punya perkiraan kapan selat itu akan dibuka kembali? Ya, kami sudah melihat peningkatan lalu lintas hari ini. Kami berharap akan ada peningkatan lalu lintas besok. Sebenarnya, kami melihat tanda-tanda bahwa selat itu sedang dibuka kembali. Karena harga minyak turun, pasar energi sudah mulai merasakan pergerakan ini. Tapi Presiden sudah sangat jelas. Kesepakatannya adalah gencatan senjata, sebuah negosiasi di mana kami menawarkan itu dan mereka menawarkan untuk membuka kembali selat. Jika kita tidak melihat hal itu, Presiden tidak akan memenuhi persyaratannya jika orang Iran juga tidak melakukannya. Tuan Wakil Presiden, Caroline Leavitt mengatakan bahwa Anda sangat berperan penting dalam negosiasi ini. Bisakah Anda membantu kami memahami lebih baik peran Anda, dan apakah penolakan Anda yang sudah dikenal terhadap perang di luar negeri secara umum menjadi faktor penentu sehingga Anda menjadi kunci dalam hal ini? Ya, saya berterima kasih atas apa yang dikatakan Caroline. Peran utama saya adalah saya menghabiskan banyak waktu di telepon, melakukan dan menerima panggilan. Dan sekali lagi, saya senang dengan hasilnya. Saya rasa Presiden telah mendapatkan kesepakatan yang baik untuk rakyat Amerika, tetapi orang-orang Iran perlu mengambil langkah berikutnya. Jika tidak, Presiden memiliki beberapa opsi untuk kembali ke perang. Apakah Anda tahu apakah orang-orang Iran meminta Anda untuk ikut serta dalam negosiasi? Saya tidak tahu tentang itu. Saya akan terkejut jika itu benar. Saya terlibat karena saya ingin membuat perbedaan dan jelas. Menurut saya yang bernegosiasi setiap hari di sana adalah Steve dan Jared. Mereka sudah melakukannya dengan baik, tapi kita akan terus bekerja sama dalam tim untuk hal ini, seperti biasa. Pete sangat membantu dalam urusan militer, dan Marco juga sangat terlibat. Kami bekerja sama secara efektif sebagai tim. Saya menghabiskan banyak waktu di telepon dalam beberapa hari terakhir, tapi kami senang berada di posisi kami sekarang. Tuan Wakil Presiden, bagaimana Iran bisa memenuhi tujuan mencegah Iran memiliki senjata nuklir jika mereka masih memiliki uranium yang diperkaya? Dan apa rencana untuk mengeluarkan uranium tersebut? Begini, lihat, maksud saya itu adalah salah satu hal yang akan menjadi topik utama dalam negosiasi. Kami ingin Iran tidak bisa membuat senjata nuklir. Kami menginginkan bahan bakar nuklir. Itu adalah sesuatu yang sudah sangat jelas disampaikan oleh Presiden. Sekali lagi, cara berpikirnya adalah Amerika Serikat memiliki tuntutan tertentu dan hal-hal yang kami inginkan. Orang-orang Iran juga memiliki hal-hal yang bisa mereka dapatkan melalui negosiasi. Semakin banyak yang mereka berikan kepada kami, semakin banyak yang akan mereka dapatkan dari negosiasi ini. Presiden menyebutkan pelonggaran sanksi. Ada pembicaraan tentang kemitraan ekonomi dan hal-hal semacam itu. Itu tidak akan terjadi kecuali orang-orang Iran benar-benar berkomitmen untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir. Presiden berada di posisi tawar yang sangat kuat. Kita punya banyak pengaruh dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi saat ini kita berada dalam posisi yang baik. Ancaman untuk menghapus peradaban Iran dari peta masih menjadi pembahasan. Dan memang adil untuk membuat 90 juta orang Iran hidup di bawah ancaman ini karena tindakan para pemimpin mereka. Kepemimpinanlah yang bertanggung jawab atas situasi negara di Iran. Presiden Amerika telah menjelaskan bahwa Amerika Serikat memiliki banyak pengaruh di sini, termasuk secara ekonomi. Kami juga memiliki pengaruh militer. Yang dia cari adalah menjamin keamanan dan membuat kesepakatan yang baik untuk orang Amerika. Lihat, saya mendorong orang Iran untuk datang ke meja perundingan dengan serius. Kami telah melihat beberapa tanda bahwa mereka akan melakukan itu. Kami juga melihat beberapa tanda sesumbar. Pada dasarnya, kami berada dalam posisi yang baik. Saluran komunikasi telah dibuka kembali. Gencatan senjata di EV. Jika mereka melanggar kesepakatan, maka mereka akan menghadapi konsekuensi yang serius. Tapi menghapus mereka dari peta itu berbeda dengan tekanan ekonomi atau militer. Mengapa jenis bahasa seperti ini berguna dalam situasi seperti ini? Jadi sekali lagi, Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa kecuali orang-orang Iran melakukan hal yang benar, dia akan memberikan konsekuensi serius bagi rezim tersebut. Jelas, kita tidak ingin rakyat Iran menderita, tapi kita memiliki banyak pengaruh yang bisa digunakan oleh Presiden Amerika Serikat. Dan itulah sebabnya saya pikir sangat penting bagi orang-orang Iran untuk menjadi negosiator yang beritikat baik. Oke? X sedang ramai dalam beberapa hari terakhir dengan sebuah artikel dari Free Press yang mengatakan bahawa pejabat tinggi Pentagon pada bulan Januari dan Rich Colby membawa Kardinal Pierre ke Pentagon. Membawa siapa? Kardinal Christophe Pierre ke dalam Pentagon. Sayangnya, saya tidak melihat laporannya. Menurut Free Press, mereka mengatakan bahwa militer Amerika memiliki banyak kekuatan, bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan, dan gereja seharusnya mendukung mereka. Apakah pesan ini terdengar benar? Apakah itu sesuatu yang Anda... Jadi, Saya tanpa bermaksud tidak menghormati kardinal. Saya tidak tahu siapa Kardinal Christophe Pierre. Embaixador na Santa Sé do Israel. Oke, saya sudah mengenalnya, maaf. Saya memang hanya lupa namanya saja. Saya belum pernah melihat laporan itu.
Saya ingin berbicara dengan Kardinal Christophe Pierre dan orang-orang kita untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Selalu buruk memberikan pendapat tentang cerita yang belum dikonfirmasi, jadi saya tidak akan melakukannya sekarang. Tuan Sekretaris, mengenai masalah pengayaan uranium Iran, apakah Anda melihat kemungkinan di mana pemerintah bersedia mengizinkan Iran terus memperkaya uranium untuk tujuan nuklir sipil? Begini, yang dikatakan Presiden adalah bahwa kami tidak ingin Iran memiliki kemampuan untuk membangun senjata nuklir. Presiden menegaskan kembali bahwa beliau tidak ingin Iran memperkaya uranium untuk memperoleh senjata nuklir dan agar Iran melepaskan bahan bakar tersebut. Kami akan menuntut hal itu dalam negosiasi dan melihat apa saja konsesi yang akan diberikan oleh Iran. Jika mereka melakukan upaya dengan itikat baik untuk memberikan apa yang kami butuhkan demi negosiasi yang sukses, demi keamanan rakyat Amerika, ada banyak hal yang dipertaruhkan di pihak lain. Jika mereka tidak memberi kami apa yang kami butuhkan, keadaan akan memburuk. Tapi saya optimis bahwa orang-orang Iran akan bersikap cerdas dan bernegosiasi dengan itikat baik. Dan mitra negosiasi Anda di Iran, saya tahu Kevin sudah sempat menanyakan hal ini. Tapi pada dasarnya dia mengatakan bahwa mereka tidak percaya pada Zewa. Karena Anda tahu, dia men-tweet bahwa 3 dari 10 poin dalam kerangka gencatan senjata sudah tercapai. Mereka tidak percaya pada Zewa. Apa pendapat Anda tentang dia yang men-tweet hal itu sebelum negosiasi? Jadi saya pikir itu menarik sebenarnya karena saya baru saja melihat tweet dari Galibaf beberapa menit yang lalu dan izinkan saya mengatakan beberapa hal. Pertama-tama dia mengatakan bahwa ada beberapa poin ketidaksepakatan sebelum negosiasi. Nah, itu seharusnya berarti ada banyak poin yang disepakati. Karena ada rencana 15 poin yang beredar, ada rencana poin-poin yang beredar. Jika dia frustrasi dengan 3 masalah, itu sebenarnya menunjukkan bahwa ada banyak konsensus. Itu poin pertama. Poin kedua, untuk menjawab masing-masing dari masalah ini. Dan saya sudah membaca semuanya dengan sangat teliti. Izinkan saya mengatakan hal berikut. Sebenarnya, saya bertanya-tanya, seberapa baik dia memahami bahasa Inggris? Karena beberapa hal yang dia katakan tidak masuk akal dalam negosiasi kami. Tapi tentang 3 poin itu. Pertama, dia berbicara tentang dugaan serangan di Iran sebagai pelanggaran gencatan senjata. Gencatan senjata memang selalu rumit. 1 jam setelah Presiden mengumumkan gencatan senjata, orang-orang Iran menembakkan beberapa rudal. Israel langsung merespons. Begitu juga dengan negara-negara Arab di Teluk. Begitulah gencatan senjata. Tidak ada gencatan senjata yang terjadi tanpa sedikit gejolak. Yang kami tegaskan adalah kami ingin menghentikan pengeboman. Kami ingin sekutu-sekutu kami menghentikan pengeboman. Dan kami juga ingin orang-orang Iran melakukan hal yang sama. Kami melihat tanda-tanda bahwa semuanya berjalan ke arah yang benar, tetapi ini akan memerlukan sedikit waktu. Hal kedua yang dikatakan Galibaf, yang sekali lagi saya anggap menarik, adalah saat dia berkata, kami menolak untuk melepaskan hak atas alur cerita. Dan saya berpikir dalam hati, tahu tidak, istri saya punya hak untuk terjun payung, tapi dia tidak melompat dari pesawat, karena dia dan saya punya kesepakatan bahwa dia tidak akan melakukannya, karena saya tidak mau istri saya melompat dari pesawat. Kami tidak terlalu peduli dengan apa yang mereka klaim sebagai hak mereka. Kami peduli dengan apa yang benar-benar mereka lakukan. Dan saya rasa Presiden sudah sangat jelas tentang masalah pengayaan. Sikap kami tentang hal itu tidak berubah. Saya rasa hal ketiga yang dia katakan adalah itu tentang Lebanon, benar? Sekali lagi, saya rasa ini adalah kesalahpahaman yang bisa dimengerti. Tapi baik kami maupun pihak Israel tidak pernah menyatakan bahwa itu akan menjadi bagian dari gencatan senjata. Sekali lagi, kami sedang berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Pada dasarnya, kami berada di jalur yang benar. Masih banyak yang harus kami lakukan. Ada banyak hal yang harus diterima oleh pihak Iran dalam negosiasi ini. Tapi kami punya posisi yang kuat dan akan memanfaatkannya. Baiklah, terima kasih semuanya. Selamat jalan pulang. Tidak bisa.